Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada hadis yang kedua, yaitu sebuah hadis yang menerangkan tingkatan-tingkatan seorang muslim, ya. Menerangkan tingkatan-tingkatan seorang muslim. Ada yang pertama tingkatan Islam, kemudian nanti naik ke tingkatan berikutnya, yaitu tingkatan iman. Kemudian yang paling puncaknya seorang muslim naik pada tingkatan al-ihsan. Itu akan diterangkan dalam hadis yang kedua yang mulia ini, yaitu An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma talaqa falabithtu maliya. Thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis yang cukup panjang, yang faedahnya tentunya sangat banyak sekali. Tidak bisa kita sebutkan semuanya, tapi insyaallah kita akan sebutkan secara global, secara garis besarnya insyaallah. Yaitu hadis dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, tatkala kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas-bekas safar,
tanda-tanda safar. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya sampai orang tersebut duduk menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang tersebut meletakkan, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tadi bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-Islam." Orang tersebut berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islam, kamu itu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kamu menegakkan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengadakan perjalanan ke sana." Orang tadi mengatakan, "Kamu benar." Umar berkata, "Maka kami pun heran kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya." Lalu orang tadi berkata kembali kepada Nabi SAW, bertanya, "Wahai fa'akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman." Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, "Kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya." Orang tadi berkata, "Kamu benar." Orang tadi bertanya kembali, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Maka kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan." Beliau menjawab, "Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sungguh dia melihatmu." Lalu orang tadi berkata kembali, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW pun menjawab, "Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya." Artinya kedua-duanya tidak mengetahui hari kiamat. Orang tadi berkata kembali, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat." Nabi menjawab, "Seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, orang yang tidak berpakaian, orang yang sangat miskin, para penggembala kambing, ya mereka saling berlomba-lomba meninggikan dalam hal bangunan." Kemudian orang tadi pergi, ya, yang bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tandanya. Setelah dijawab semua oleh Nabi SAW, orang tadi pergi. Lalu aku pun tinggal beberapa waktu lamanya, kata Umar. Ya. Kemudian Nabi berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu?" Aku menjawab, jadi Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi memberitahu kepada Umar, "Sungguh dia itu adalah Jibril, ya. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Ya pantas saja, ya tidak ada yang mengenalnya. Kenapa? Ya bukan penduduk Madinah. Ya, Jibril alaihissalam, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengenalnya. Ya,
tidak ada yang mengenalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu bagi kita pembahasan sebelumnya tentang rukun Islam. Ya, bahwa rukun Islam itu ada 5. Dan kita telah berlalu yang pertama itu syahadatain, kemudian sholat, kemudian zakat. Sebelumnya telah sampai pada zakat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, para petugas zakat, orang-orang yang dilembutkan hatinya, untuk budak-budak dan orang-orang yang memiliki hutang, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. As-shadaqah di sini maksudnya adalah zakat yang wajib. Ya. Yang masuk pada rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat yang wajib. Ya, zakat mal diberikan kepada siapa? Kepada orang yang fakir, juga kepada orang yang miskin. Ya, sama atau tidak fakir dan miskin? Ya beda ya, disebut dua ya. Fakir sendiri, miskin sendiri. Kalau fakir itu keadaannya lebih parah daripada orang yang miskin. Ya, keadaannya lebih parah daripada orang yang miskin. Adapun orang yang miskin, dia cuma mendapati setengah daripada keperluan hidupnya, setengah daripada apa yang harusnya cukup. Cuma mendapati setengah atau lebih, tapi tidak sampai mencukupi seluruh keperluan hidupnya. Ya. Misalnya kalau dihitung-hitung, misalnya dalam 1 bulan pengeluaran dijumlah semuanya, ya misalnya berapa? Ya 10 juta misalnya ya. Misalnya, ya, kayaknya terlalu banyak ya. Misalnya dalam keperluan hidupnya dalam sebulan misalnya 3 juta misalnya. Ya. Dia hitung semua. Ya, setiap orang tentu keperluannya beda-beda ya. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Karena mungkin anaknya juga berbeda-beda dan seterusnya. Nah, yang tentunya semuanya perlu dicukupi kebutuhan hidupnya. Ya, misalnya ada orang yang keperluan hidupnya dalam sebulan dihitung-hitung ternyata 3 juta. Ya, dia cuma mendapati rizkinya ya, setengahnya, ya, setengah daripada keperluan hidupnya setelah dihitung-hitung. Ya, berarti kurang. Ya. Dia cuma dapat 1,5 juta misalnya, atau 1,8 juta, ya masih kurang dari 3 juta. Itu masih disebut miskin itu. Ya, itu masih disebut miskin. Atau anaknya lebih banyak lagi misalnya, keperluannya 10 juta misalnya. Ya. Anak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, perlu ditanggung ya kehidupannya. Ya, dia dapat 6 juta. Ya. Itu juga miskin itu. Ya. Itu juga miskin. Jadi patokannya itu keperluan hidupnya berapa. Ya, kalau dia cuma setengah atau lebih, tidak sampai 100%, masih miskin. Tapi kalau fakir lebih parah, ya lebih parah, kurang daripada setengah penghasilannya, itu perlu dikasih zakat, ya itu perlu dikasih zakat. Kemudian para petugas zakat juga perlu dikasih zakat, ya orang yang ya menjaga, orang yang ya menarik zakat dan yang semisal dengannya, orang yang menulis misalnya, itu perlu dikasih zakat sebagai bentuk imbalan. Ya, petugas zakat sebetulnya sangat penting sekali. Ya, apalagi kalau diatur dalam ya negara misalnya
petugasnya aktif. Ya, kadang-kadang orang kaya tapi tidak tahu, ya, tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat. Mungkin bukan berarti dia tidak mau mengeluarkan, tapi nggak tahu bagaimana ini cara mengeluarkannya. Ya, barang dagangan satu toko misalnya, berapa, bagaimana caranya? Maka sebetulnya perlu sekali para petugas amil zakat. Kemudian juga ada orang-orang yang perlu dilembutkan hatinya, itu perlu dikasih zakat. Itu misalnya ada suatu, ya, pemimpin kaum yang ditaati, ya, suatu pemimpin kaum, ya, seorang pemimpin, ya, pemimpin kaum yang ditaati, yang diharapkan dia bisa masuk Islam, perlu dilembutkan hatinya dengan pemberian zakat. Itu bisa saja dikasih daripada zakat mal. Atau misalnya dikasih agar dia semakin kuat keislamannya, ya, dikasih agar dia semakin kuat Islamnya. Dan juga ada model-model yang lain yang memang perlu dilembutkan hatinya. Kemudian ada juga, ya, budak. Ya, kalau masih ada perbudakan, itu perlu juga, bisa juga dikasihkan kepadanya daripada zakat mal. Ya, misalnya ada budak yang mukataba, mengadakan perjanjian dengan tuannya, ingin bebas, tapi dengan syarat membayar sekian kepada tuannya. Nah, maka orang yang seperti ini bisa diberikan bantuan dengan harta zakat sehingga dia bisa membebaskan dirinya. Atau misalnya ada ingin membebaskan budak seorang muslim yang dia tertahan pada seorang kafir, itu perlu diperdekakan, perlu ditolong dengan adanya zakat mal. Bisa juga untuk memerdekakan budak, walaupun dia tidak mengikat perjanjian dengan tuannya, menebus dirinya tidak, atau dia tidak pada orang kafir, tapi bisa saja dibebaskan dengan harta zakat. Kemudian ada juga orang yang punya hutang dan dia ingin membayarkan hutangnya itu, boleh juga diberi dengan harta zakat sehingga dia bisa melunasi hutangnya, baik itu hutang yang terkait dengan dirinya atau dia berhutang untuk suatu keperluan mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Ya, kadang-kadang ada dua kelompok yang berselisih perlu didamaikan. Ada orang yang berusaha ingin mendamaikan dan caranya memerlukan harta. Maka orang yang seperti ini perlu, ya, dikasih zakat mal untuk membayar hutang-hutang yang dia keluarkan karena ingin mendamaikan dua kelompok kaum muslimin, ya, agar dia lebih semangat, ya, dan lebih kuat tekadnya. Kemudian juga orang yang berperang di jalan Allah yang tidak tercatat, ya, maka perlu dia dikasih daripada harta zakat. Yang terakhir, dia adalah orang yang dalam perjalanan dan dia terputus, tidak bisa melanjutkan ke negerinya, maka dia perlu harta agar bisa sampai ke negerinya. Maka orang yang seperti ini juga perlu dikasih daripada harta zakat mal. Inilah syariat Islam, ya, yang sangat indah, yang sangat mulia, memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian daripada rukun Islam yang kelima, ya, syahadatain sudah, sholat, zakat, terus apa? Puasa, ya, puasa di bulan Ramadan, ya, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini pembahasannya di ilmu fikih, ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa dibahas tentang, ya, hukum-hukum yang terkait di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian yang kelima yaitu haji, ya, haji ke Baitullah. Ya. Apa itu haji? Ya, haji itu
memaksudkan diri menuju ke Mekah. Haji itu memaksudkan diri pergi ke Mekah untuk menunaikan manasik haji, ya, untuk menunaikan manasik haji. Tentu ini terkait dengan kemampuan, ya, terkait dengan kemampuan. Dan perempuan ini penting juga diperhatikan, masuk dalam kategori kemampuan seorang wanita harus ada mahram, ya, harus ada mahram. Walaupun dia orang kaya, tapi gak ada yang bisa menemani daripada mahram yang ada, maka gugur kewajibannya, ya, maka gugur kewajibannya. Nah, ini termasuk daripada yang harus diperhatikan oleh, ya, kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, ya, semampu kalian. Ada sebuah kaidah, ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan ini, ya. La wajib ma'ajz. Tidak ada kewajiban bersamaan dengan apa? Ketidakmampuan, kelemahan. Tidak ada kewajiban bersamaan dengan adanya kelemahan. Ini kaidah yang sangat penting. Contohnya haji. Haji itu wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, ya, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak mampu, dia tidak berdosa. Ya, misalnya apa lagi? Sholat, ya, harus apa? Berdiri. Di antara rukun sholat adalah berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia boleh apa? Boleh duduk. Inilah kaidah yang sangat penting. Juga kaidah wala muharram ma'ad darurah. Ya, tidak ada keharaman bersamaan dengan darurat. Yang tadinya haram, kalau darurat berubah tidak jadi haram. Ini ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Contohnya misalnya, ya, bangkai. Ya, bangkai binatang itu jelas haram, ya. Bangkai binatang itu jelas haram. Tapi kalau lagi terdesak, darurat misalnya, di tengah-tengah padang pasir misalnya, ya, tidak ada makanan kecuali yang dilihatnya adalah bangkai. Kalau dia tidak makan, dia meninggal dunia kemungkinannya. Maka saat itu dia boleh memakannya sekedarnya saja sampai dia menuju tempat yang bisa mendapatkan makanan yang halal. Jadi ini kaidah yang sangat penting. La wajib ma'ajz wala muharram ma'ad darurah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah rukun Islam yang 5. Ya, setelah dijawab oleh Nabi SAW rukun Islam yang 5, bagaimana komentarnya orang yang bertanya tadi? Tak, kamu benar. Coba, ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Ada orang bertanya malah membenarkan. Ya, biasanya kan kalau orang bertanya apa? Sebelumnya tidak tahu, ingin tahu. Tapi ini sudah bertanya, dijawab malah mengatakan Anda benar. Maka para sahabat pun merasa aneh. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Apalagi sebelumnya orang ini nggak dikenal, tapi pakaiannya putih, rambutnya hitam, tidak ada tanda-tanda bekas bepergian. Semakin aneh, siapa orang ini? Orang tadi bertanya lagi, minta penjelasan tentang iman. Orang tadi minta penjelasan tentang iman. Dijawab oleh Nabi SAW bahwa iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah yang pertama, dan kepada para malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini rukun iman yang ke-6. Disebutkan yang pertama itu adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentunya disebutkan yang pertama ini ada maksudnya, yaitu bahwa rukun Islam yang terbesar yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya dari yang lainnya. Berarti ini menunjukkan rukun iman yang paling besar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama dan yang terbesar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada Allah, apanya yang harus diimani? Nah, kan begitu. Iman kepada Allah, apanya yang harus diimani? Nah, ini di sini perlu kita belajar. Ya, mungkin semuanya sudah tahu rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus diimani? Apa? Yang pertama, jadi ada 4 ya, terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus mengimani bahwa Allah itu ada. Ya. Mengimani bahwa Allah itu ada. Ya, apa buktinya Allah itu ada? Apa buktinya Allah itu ada? Ya buktinya sangat banyak. Seluruh alam semesta yang kita lihat, termasuk diri kita ini, menunjukkan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa pencipta. Ya. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa pencipta. Tidak mungkin sesuatu itu ada tiba-tiba. Gak mungkin itu. Ya, tidak mungkin itu. Nah, contoh sederhana saja misalnya, ya. Nah, di sini misalnya ada satu apa yang benda yang kecil, ya. Jarum jahit itu misalnya, ya. Jarum jahit, sesuatu yang sangat kecil. Apakah tiba-tiba ada begitu? Nah, tentu kan tidak. Mesti apa? Ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Itu jarum yang sangat kecil. Apalagi alam semesta ini, ada matahari, ada bulan, ya, ada bumi, ada langit, dan segala macam isinya. Gak mungkin itu ada dengan sendirinya. Yang kecil saja jarum tidak mungkin ada sendiri, mesti ada yang membuat. Apalagi alam semesta yang sangat besar, yang sangat teratur, adanya malam dan siang. Tentu itu menunjukkan ada yang menciptanya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keimanan berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang harus yakin bahwa Allah lah yang mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta. Bahkan diri kita sendiri ini tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Ya atau tidak? Contohnya apa? Kita punya jasad, dan pada jasad itu ada ruh. Siapa yang menguasai ruh kita? Apakah kita? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan Allah berkeinginan, berkehendak mencabut nyawa kita, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Kemudian yang kedua, ketika kita yakin hanya Allah satu-satunya yang mencipta, kita yakin bahwa Allah satu-satunya yang mengatur, kita yakin hanya Allah satu-satunya yang menguasai, maka kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala juga satu-satunya yang benar untuk diibadahi. Ya. Hanya Allah satu-satunya yang benar untuk diibadahi. Ya, misalnya ada orang yang beribadah kepada para malaikat, tidak benar. Kenapa? Karena malaikat tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur, dan tidak bisa menguasai. Begitu pula Nabi yang diutus, apalagi cuma sekedar bebatuan, pepohonan, patung, gerhala, matahari, bulan, dan seluruhnya selain daripada Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, juga sifat-sifat yang tinggi. Allah memiliki nama-nama yang indah,
juga sifat-sifat yang tinggi. Kita tetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan daripada nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Bukan sekedar hitungan jari. Sangat banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengandung sifat. Ya, mengandung sifat. Maka sifat Allah itu berarti apa? Sangat banyak sekali. Tidak terbatas hanya 20, 13, apalagi 7. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang kita imani, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Kemudian keimanan yang kedua yaitu beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk alam yang gaib. Artinya apa? Tidak bisa kita saksikan. Kita tidak bisa melihat malaikat. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Seluruhnya harus kita imani. Ya, seluruhnya harus kita imani. Ada malaikat-malaikat yang diberitahu kepada kita namanya. Harus kita imani. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ya. Dan malaikat-malaikat yang lainnya yang disebutkan namanya kita imani. Berikut nama-namanya. Ada juga malaikat-malaikat yang tidak diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala nama-namanya. Itu pun kita imani bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat. Baik yang dikabarkan namanya maupun yang tidak dikabarkan namanya. Begitu pula amalan-amalan malaikat. Begitu pula sifat-sifat para malaikat yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, semuanya wajib kita imani. Jadi malaikat itu memang benar ada. Ya, malaikat itu memang benar ada. Tercipta dari apa? Cahaya. Ini penting sekali keimanan yang seperti ini disampaikan. Karena mungkin ada orang yang tidak percaya adanya malaikat. Mungkin mereka mengungkap itu adalah suatu kekuatan yang baik misalnya. Ya. Atau dengan bahasa-bahasa yang menurut akal mereka. Padahal malaikat itu betul adanya. Tercipta dari apa? Cahaya dan bisa berubah bentuk sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalam wujud manusia yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Dan yang wajib bagi kita dalam keimanan kepada para malaikat adalah kita mencintai mereka. Kita mencintai para malaikat. Tidak boleh membenci malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tegak dalam ketaatan. Apa ada orang yang benci malaikat? Ada atau tidak? Hah? Ada ya, orang Yahudi itu. Ya, orang Yahudi mereka benci terhadap malaikat Jibril. Ya. Ada dalam surat Al-Baqarah. Ya, dijadikan musuh oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril dijadikan musuh oleh orang-orang Yahudi. Kita kaum muslimin mencintai seluruh malaikat karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang patut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu para malaikat, mereka tidak sombong. Ya, mereka tidak sombong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak merasakan yang namanya letih. Ya, mereka tidak henti-hentinya bertasbih di malam hari dan siang hari. Inilah malaikat. Ya, jadi kalau malaikat semuanya baik, semuanya patuh tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hanya dengan apa? Manusia dan jin. Jadi malaikat itu beribadah juga kepada Allah. Adapun jin dan manusia, ya mereka diperintah
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma ada yang mau beribadah dan ada yang tidak mau beribadah. Jadi itu ya, malaikat, jin dan manusia seluruhnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia diperintah untuk ibadah. Cuma ada yang mau, ada yang tidak mau. Itulah keimanan kepada para malaikat. Ya, kemudian keimanan yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Dan sungguh benar-benar kami telah utus rasul-rasul kami dengan dalil-dalil, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan juga Al-Mizan, keadilan ucapan dan perbuatan. Syahidnya di sini wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Ya, para rasul apa? Menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kitab apa? Taurat, ya. Ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ya, ada kitab Al-Quran, ada suhuf, ya, ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu pasti benar. Ya, ini harus diyakini. Ya, ini harus diyakini dan harus dipahami. Seluruh apa yang Allah turunkan daripada kitab-kitabnya kepada para rasulnya pasti benar. Pasti benar. Ingat, yang Allah turunkan, ya, yang Allah turunkan pasti itu benar. Kenapa? Karena diturunkan dari Allah yang memiliki nama Al-Haq, yang pasti benar, yang maha benar. Al-Haq, yang maha benar. Maka apapun yang disandarkan kepada Allah, Al-Haq, pasti itu benar. Kitabnya Allah, berarti kitabnya pasti benar. Ya, wajib kita imani bahwa seluruh kitab Allah yang Allah turunkan pasti benar. Cuma sekarang kitab mana yang harus kita amalkan? Nah, gitu. Ya. Sekarang kitab mana yang harus kita amalkan? Ya, sedikit lagi. Yang wajib kita amalkan, kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diturunkan Al-Qur'an, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdillah Al-Qurashi, diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Itulah yang wajib kita amalkan. Itulah yang wajib kita amalkan. Terus yang lainnya bagaimana? Zabur, Taurat, Injil itu sudah dihapus. Ya. Itu sudah dihapus dengan turunnya Al-Qur'an. Jadi yang wajib diamalkan adalah Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum